Kedatangan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disambut antusias publik dan pendukung Timnas Indonesia. Begitu menginjakan kaki di tanah air, Kluivert memiliki tugas dan tanggung jawab berat membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selamat pagi pemirsa, kami membuka kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan informasi di mana sejumlah warga ini menggeruduk sebuah bangunan yang diduga menjadi lokasi perjudian ketangkasan di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saat warga merangsek masuk ke dalam bangunan ditemukan sejumlah alat mesin judi ketangkasan. Warga yang kesal kemudian menarik mesin judi ketangkasan ke tengah ruas jalan. Ya, warga menyebut bahwa tindakan ini dilakukan karena warga sudah geram pemirsa akan maraknya judi berkedok ketangkasan di wilayah Kabupaten Asahan yang hingga kini belum tersentuh oleh aparat hukum. Bangunan yang menjadi lokasi perjudian ketangkasan ini tak luput dari sasaran kemarahan warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi. Kayaknya lebih semangat ya hari ini karena udah kedatangan pelatih baru. Semangat lagi, semangat. Kok semangat sih? Semangit. Boleh, boleh. Itu saking semangatnya. Iya kan? Semangatnya jadi semangit. Enggak gini, karena pelatihnya namanya Patrick, jadi semangit. Kalau Petrak namanya semangat. Gitu. Oke, tapi kita harusnya ya udahlah move on lah, Rivi ya. Enggak, udah. Saya sih jujur saya udah move on. Tapi kan masih ada sebagian yang belum move on. Ya, masih berharap. Dengan kehadirannya Patrick Kluivert ini setidaknya menambah semangat timnas kita yang sudah ada, termasuk juga mereka yang sempat kemarin agak menolak untuk bergabung sebagai pemain diaspora. Nah, wah, pelatihnya benderanya sama nih gitu. Apa benderanya? Merah putih. Jadi ada potensi bukan bendera Nederland nih, bukan. Berarti ada potensi balik lagi nih pemain-pemain yang kira-kira sudah cukup lama absen begitu. Nah, itu dia tambah kuat insya Allah ya. Mudah-mudahan di jauh kita bisa berhenti di posisi kedua lah ya, kualifikasi Piala Dunia 2022. Amin. Pastinya kita harapkan juga hasil yang sama, yaitu targetnya sama, yaitu lolos Piala Dunia 2026. Tapi sebelum kita bahas itu akan menjadi dialog utama kita pada pagi hari ini, kita juga punya informasi lain untuk Anda pemirsa. Ada sebuah bus yang mengalami kerusakan pecah ban ataupun pecah kaca maksud kami usai terlibat dengan keributan dengan rombongan supporter di Klaten, Jawa Tengah. Nah, keributan ini pemirsa diduga karena bersenggolan antara bus dengan rombongan supporter. Bus antar kota, antar provinsi yang mengalami kerusakan ini terjadi di Jalan Solo, Jogja, di Simpang 4 Dutayasa, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Peristiwa ini pemirsa bermula ketika bus dan juga rombongan supporter ini berjalan bersamaan dari arah Solo menuju Jogja. Nah, di saat berjalan diduga terjadi senggolan antara bus dengan rombongan supporter. Karena jumlah supporter ini terlalu banyak dan diteriaki selama di jalan, pengemudi bus panik dan mencari pertolongan. Melihat polisi sedang melakukan pengamanan jalur supporter, pengemudi lalu memberhentikan laju busnya. Ketika berhenti tersebutlah rombongan supporter sekitar 50 orang melakukan penyerangan ke armada bus. Akibatnya bus mengalami kerusakan pada kaca bagian depan dan kanan. Korban yang tersenggol mengalami luka ringan dan untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dibawa ke unit Satlantas Polres Klaten, Jawa Tengah. Lanjut pemirsa dengan informasi berikut. Ini hanya karena kecewa dengan sikap wasit yang mengesahkan gol kesebelasan Persibo Bojonegoro di menit terakhir pertandingan Liga 2 Indonesia antara Delta Sidoarjo kontra Persibo Bojonegoro membuat
pertandingan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu sore. Ricuhan baru bisa diatasi setelah wasit pertandingan dievakuasi keluar stadion beserta pemain dan juga ofisial dari Persibo. Yang Anda lihat saat ini adalah kericuhan yang terjadi di dalam Stadion GOR Gelora Delta Sidoarjo saat pertandingan lanjutan Liga 2 Indonesia antara kesebelasan Delta Sidoarjo kontra Persibo Bojonegoro. Ya pemirsa, ini kita beralih ke informasi lain ya. Ada gadis berusia 16 tahun atas nama Naila Salsabila yang dilaporkan hilang oleh keluarganya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemirsa, setelah pencarian dilakukan, Naila ditemukan di Brebes, Jawa Tengah, di mana suasana haru menyelimuti pertemuan Naila dengan keluarganya di Mapolres Tasikmalaya. Setelah dievakuasi dari Brebes ke Tasikmalaya, Naila langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Dokes Polres Tasikmalaya. Setelah dipastikan sehat, Naila dipertemukan langsung dengan keluarganya. Ya, polisi juga masih akan memeriksa Naila untuk mengetahui penyebab gadis tersebut menghilang. Namun untuk melakukannya, polisi harus menunggu kondisi fisik dan juga kejiwaan Naila stabil terlebih dahulu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, kebakaran menghanguskan 6 rumah warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Api diduga berasal dari ledakan botol berisi BBM yang disimpan dekat kompor. Material rumah warga yang terbuat dari kayu membuat api ini cepat menyambar. Ada 6 unit mobil pemadam dan juga bantuan 2 unit pemadam dari pembangkit listrik tenaga uap berhasil memadamkan api. Akibat kebakaran ini, satu warga ditemukan tewas di dalam kamar mandi. Diduga korban berusaha berlindung dari kobaran api. Korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Baru. Kerugian dari peristiwa kebakaran ini juga ditaksir tidaklah sedikit. Dan warga yang terdampak kemudian mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. Berlanjut pemirsa, diduga maksud kami balapan liar ya. 2 orang terlibat tabrakan di jalan penghubung antara desa, tepatnya di Jalan Persawahan, Desa Alas Raja, Kecamatan Blega, Bangkalan, Jawa Timur, di mana dikabarkan 1 orang tewas dan 1 luka parah harus mendapatkan penanganan medis segera di pusat kesehatan terdekat. Warga langsung melakukan proses evakuasi terhadap 2 korban tabrakan di area persawahan, pemirsa. Kedua korban pun juga dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jadi naasnya 1 korban ini meninggal ya dalam perjalanan. Menurut informasi di lapangan, jalan penghubung 2 desa ini kerap digunakan anak muda menggelar balap liar pada sore harinya. Namun pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah kecelakaan tersebut disebabkan oleh balapan liar karena terbatasnya saksi dan bukti yang ada. Pemirsa, banjir rob atau air pasang kembali merendam ratusan rumah di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir rob yang merendam ratusan rumah warga ini berada di 3 RT di RW 22 kawasan Blok Empang, Muara Angke ini sudah terjadi sejak 3 hari lalu. Ketinggian air sempat mencapai 80 cm pada Sabtu pagi hari kemarin dan kini mulai berangsur surut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyiagakan personil dan juga 2 buah perahu karet di lokasi banjir. Ya, untuk mengantisipasi banjir rob di kawasan pesisir, pemerintah berencana membangun tanggul laut sepanjang 4 km yang akan mencakupi wilayah Muara Angke. Kondisi imbas cuaca ya. Betul. Juga
kita pantau terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, di mana hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir pemirsa mengakibatkan ribuan rumah, khususnya di Kecamatan Sayung, ini terendam oleh banjir. Banjir menerjang pemukiman dan juga jalan antar desa di Desa Sayung Demak. Lebih dari 1.000 rumah warga bahkan kondisinya saat ini terendam air. Ketinggian air antara setengah hingga 1 meter. Ya, akibatnya aktivitas warga saat ini terganggu dan sebagian warga terpaksa mengungsi. Kondisi geografis yang rendah membuat banjir di Desa Sayung ini juga berlangsung cukup lama. Dan hingga saat ini pemirsa, banjir di Desa Sayung belum ada tanda-tanda surut. Banjir diperkirakan akan semakin tinggi seiring curah hujan yang masih terjadi di wilayah Demak, Jawa Tengah. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan menghadirkan informasi dari kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat yang kembali menelan korban jiwa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kami hadirkan informasi berikut ini di mana Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya resmi mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan diajukan Hasto pada hari Jumat 10 Januari 2025, di mana sidang perdana sendiri bakal digelar pada Selasa 21 Januari 2025 pekan depan ya. Ya, sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus korupsi berupa suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024. Ya, jadi pada tanggal 21 ya rencananya sidang pra-peradilan dijadwalkan. Tapi kita ketahui juga besok Senin 13 Januari Hasto sedianya juga akan menjalani pemeriksaan. Betul, pemanggilan oleh KPK terkait dengan kasus yang sama. Ya, dan PDI Perjuangan pemirsa hingga saat ini belum membicarakan seputar penggantian sekjen partai terkait pemeriksaan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan terkait struktur serta pengurus partai semuanya akan diputuskan pada Kongres PDIP yang akan digelar pada bulan April mendatang. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi pertanyaan seputar pergantian Sekjen Hasto Kristianto ya yang terseret kasus buron Harun Masiku dan suap PAW. Puan menyatakan belum ada pembicaraan seputar penggantian Sekjen partai berlambang banteng moncong putih jika Hasto diperiksa KPK. Semua akan dibahas di Kongres PDIP yang digelar pada April mendatang. Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika Serikat kembali menelan korban jiwa. Diketahui jumlah korban tewas saat ini bertambah menjadi 11 orang. Sheriff Los Angeles County memperkirakan jumlah korban tewas akibat kebakaran ini masih terus akan bertambah. Sejak Selasa malam lalu kebakaran hebat diketahui ini melanda wilayah Pacific Palisades, Los Angeles, dengan api yang menyebar cepat ke berbagai wilayah lain akibat kencangnya hembusan angin. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan tersebut yang menghanguskan lebih dari 19.000 hektar dan menghancurkan ribuan bangunan. Kebakaran yang kian meluas dan upaya pemadaman yang semakin sulit membuat 180.000 orang kini mengungsi. Ya, informasinya ada properti selebritis juga ya. Selebriti Amerika ya, banyak sekali memang. Betul. Nah, selebriti yang juga konglomerat muda Hollywood Paris Hilton, ini adalah salah satu yang juga terdampak langsung kebakaran di Los Angeles, California. Rumahnya ini hangus dan tinggal puing-puing saja. Paris Hilton membagikan kisahnya melalui media sosial
di mana kondisi rumahnya di wilayah Los Angeles yang ikut hancur dalam kebakaran hebat. Paris Hilton menggambarkan rasa kehilangan yang mendalam ketika melihat rumahnya berubah menjadi puing-puing. Ya, diketahui aktor Hollywood lainnya yaitu Harrison Ford termasuk pula menjadi salah satu selebritas yang terdampak pemirsa dari musibah kebakaran di wilayah Los Angeles, California, Amerika Serikat. Video ini memperlihatkan aktor Harrison Ford yang terlihat tertekan dan menderita. Ia dikawal pihak kepolisian setempat yang sebelumnya sempat memeriksa kondisinya sampai ia akhirnya memutuskan meninggalkan tempat tinggal untuk mengungsi. Kebakaran menghanguskan rumah Harrison Ford di kawasan Brentwood Pacific, Los Angeles. Properti tersebut dibeli pada tahun 2011 oleh Harrison Ford seharga 12,6 juta dolar atau sekitar 205 miliar rupiah lebih. Ya, selain artis Amerika ya, juga ada rumah milik anggota DPR RI atau artis Indonesia, yaitu Uya Kuya dan juga istrinya Astrid Khairunisha yang juga ikut terdampak langsung kebakaran hebat di Pasadena dekat Los Angeles, Amerika Serikat. Dan ini adalah gambar yang diunggah oleh Uya Kuya di media sosialnya, di mana istri Kuya menjelaskan dalam kolom komentar bahwa kebakaran ini terjadi di dekat rumah mereka. Ditambahkan juga oleh Astrid bahwa mereka berempat sekeluarga baik-baik saja, hanya cukup mencekam mensaksikan kondisi ini dan banyak yang dievakuasi. Sempat juga terjadi pemadaman lampu dan air yang sempat dialami juga oleh keluarga Uya. Ia juga menceritakan banyak orang Indonesia pemirsa yang rumah dan tempat usahanya terbakar. Pihak keamanan setempat juga kabarnya sudah menangkap ya pelakunya, dan tentunya akan dijerat hukuman yang berat lah ya, melihat dampak dari kebakaran yang terjadi ini nih Putri. Betul, ribuan rumah terbakar dan memang pada saat itu juga kondisi cuaca angin sedang kencang, jadi memang sangat cepat ya api kemudian merambat ke bangunan rumah lainnya. Oh ya, mengingatkan juga untuk masyarakat untuk bijak juga menyelami informasi di media sosial, karena informasinya terkait dengan kebakaran di Amerika Serikat ini banyak juga gambar-gambar yang terindikasi AI gitu ya. Betul. Nah, ini perlu juga bijak menggunakan medsos agar tidak disebut nanti kita menyebarkan hoaks gitu lah. Betul, setuju. Nanti kita juga masih akan hadirkan ya, informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Bogor kita nanti ya. Oke, yang akan kita hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sabtu dini hari, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal menggelar rekonstruksi kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang melibatkan 3 oknum TNI AL di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Reka ulang dilakukan persis di depan minimarket tempat terjadinya penembakan. 2 anak korban beserta sejumlah kerabat yang menjadi saksi turut dihadirkan dan ikut dilibatkan dalam reka adegan. Sebanyak 36 adegan direka ulang menggambarkan kronologi peristiwa sejak awal hingga terjadinya penembakan. Pada reka adegan terungkap bahwa Ilyas Abdurrahman ditembak dari jarak dekat. Fakta lain yang juga terungkap dari rekonstruksi adalah tidak ada adegan pengeroyokan kepada para pelaku. Padahal dalam konferensi pers Senin lalu, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madia Denny Hendrata menyebutkan anggotanya menembak karena dikeroyok. Kami dari pihak keluarga, sebenarnya saya masih trauma ya kejadian ayah saya, apalagi saya melihat lokasi ini. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa reka adegan memang sudah sesuai ya, seperti yang kita saksi-saksi ini lakukan pada saat di TKP begitu ya. Ya, kita ikuti saja proses selanjutnya begitu. Terima kasih ya. Soal pengeroyokan itu gimana Mas, dari pihak TNI-nya gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan, tapi
Oh, tidak ada. Tidak ada itu, tidak ada pengeroyokan Tapi sama kami sekali. percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus ini secara tuntas, secara terang benderang. Ada berapa adegan tadi yang diikutin? Ya, tidak ada pengeroyokan. Berarti beda pernyataan sama kemarin. Ya. Di rekonstruksi ini juga nggak ada pengeroyokan tadi. Tidak ada pengeroyokan sesuai di rekonstruksi tadi. Keluarga berharap Puspomal akan berlaku adil dan menindak tegas 3 anggotanya, Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Sementara penyidik Puspomal menyampaikan rangkaian rekonstruksi digelar untuk menyesuaikan antara fakta di lapangan dengan keterangan yang disampaikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan. TNI Angkatan Laut berjanji akan bersikap transparan dalam menuntaskan kasus ini. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ASN ditemukan tewas di dalam kamar hotel di Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga merupakan korban pembunuhan yang kini masih dalam penyelidikan polisi. Dan saat ditemukan, korban ini dalam kondisi yang cukup mengenaskan dengan beberapa luka di bagian leher dan juga tangannya. Polisi menduga kuat bahwa korban dianiaya dengan menggunakan senjata tajam karena terlihat adanya ceceran darah di dalam kamar. Penemuan mayat ini terungkap saat resepsionis hotel hendak membangunkan korban karena melewati jam check out. Karena korban tak merespon, karyawan hotel berinisiatif membuka kamar secara paksa, maksud kami dengan menggunakan kunci cadangan, dan menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Belakangan diketahui korban merupakan seorang aparatur sipil negara atau ASN. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses pemeriksaan medis lebih lanjut. Pemirsa, seorang suami tega membacok istrinya sendiri hingga terluka lantaran tidak terima ditegur sang istri karena rumahnya dijadikan sebagai tempat transit open BO. Inilah kondisi korban berinisial NS pasca dibacok menggunakan golok oleh suaminya sendiri. Pemirsa, diketahui ini adalah warga Kampung Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku SN emosi saat ditegur oleh sang istri lantaran rumah kontrakannya ini kerap dijadikan tempat transit transaksi prostitusi. Ya, keduanya sempat bertengkar hebat sebelum sang istri ditemukan warga bersimbah darah. Sementara itu pemirsa, suami hingga kini masih melarikan diri setelah melakukan perbuatan sadis tersebut. Dan kurang dari 24 jam pelaku SN akhirnya berhasil ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, Bogor. Baik pemirsa, untuk mendalami informasi ini, segera kita bergabung dengan Ibtu Desi Triana selaku Kasih Humas Polres Kabupaten Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, Mbak Putri, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu waktunya Bu. Bu, ini benar ya Bu, pelaku yaitu sang suami dari korban sudah berhasil diamankan, dan sejauh mana Bu pemeriksaan terhadap pelaku atau status tersangka saat ini ya Bu? Baik, alhamdulillah. Kejadian itu kan pada hari Kamis ya Mas Arif, dan hari Jumat sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana pelaku pada saat hari Kamis tersebut ditangkap itu di wilayah Kota Bogor, diamankan oleh warga dan diserahkan kepada Polsek Sukaraja, kemudian langsung diserahkan kepada Satreskrim Polres Bogor. Demikian. Oke, sejauh ini Bu, hasil pemeriksaannya apa keterangan dari pelaku?
Ya, memang pelaku mengakui atas perbuatannya, di mana memang pada hari Kamis tersebut, tanggal 9 Januari 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, mereka bertengkar hebat, di mana si istri ini, korban NS ini menegur kepada suaminya untuk tidak lagi menggunakan rumahnya untuk open BO melalui chat tersebut. Dan kemudian si suami ini, si tersangka ini, SN, tidak terima dan kemudian mengambil sebuah golok di dapur dan kemudian langsung memukulkan ke wajah dan belakang kepala korban. Langsung dibacok oleh si tersangka tersebut. Demikian, Mas. Dari hasil penyelidikan, Bu, sudah sejak kapan pelaku ini menjadikan rumahnya ini sebagai tempat prostitusi? Ya, sudah lama, karena si tersangka ini memang tidak bekerja, kerjanya serabutan. Oke, kalau untuk kondisi korban sendiri, Bu, saat ini bagaimana informasi terbarunya? Untuk di rumah sakit RSUD, korban masih dalam perawatan intensif pihak rumah sakit karena memang masih kondisinya belum stabil, Mbak. Masih dalam perawatan intensif. Nah, lalu pelaku ini Betul. apakah sudah menjalani pemeriksaan lanjutan, Bu? Misalnya seperti dalam kondisi pengaruh narkoba mungkin ataupun minuman keras begitu? Masih terus kita lakukan pendalaman dan penyelidikan, Mbak, terkait si tersangka tersebut. Iya, apakah memang sebelum-sebelumnya pun juga sudah sempat memperingatkan juga nggak sih, Bu, sebetulnya sampai kok akhirnya berujung dengan melukai sang istri, Bu? Ya, untuk saat ini memang kita untuk pemeriksaan terhadap korban masih belum, Mas. Karena kan korban masih dalam keadaan perawatan di rumah sakit, karena keadaan kondisinya memang sangat-sangat memprihatinkan ya, luka berat. Dan untuk kemungkinan memang sudah pernah dilakukan oleh istrinya, akan tetapi pada saat hari Kamis tersebut mungkin suaminya sudah tidak berkenan, makanya langsung mengambil golok yang ada di dapur, langsung menghabisi si istri. Demikian, Mas. Oke. Ya, latar belakang keseharian dari pelaku, suami dari korban, Bu? Tidak bekerja, serabutan. Serabutan, dan diduga ya mungkin mengerjakan hal-hal yang menjadi latar belakang kejadian ini juga gitu ya, Bu, ya, sebagai menawarkan tempat rumahnya begitu ya. Oke, untuk konstruksi hukum, Bu, yang dipasalkan terhadap pelaku, terhadap tersangka saat ini? Baik, untuk kita dari pihak Satreskrim Polres Bogor sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka pada hari Jumat dan ditetapkan tersangka dengan sanksi pidana di mana tersangka dikenakan pasal 44 ayat 2 PKDRT dan atau pasal 351 ayat 2 KUH pidana tentang penganiayaan berat. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara, Mas. Ya. Oke, kalau untuk bisnis prostitusinya apakah nanti juga akan disangkakan pasal pidana begitu, Bu? Dan apakah dia bekerja sama dengan pihak lain juga? Betul. Masih kita terus dalami dan kita lakukan penyelidikan lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Ibtu Desi Triana, Kasih Humas Polres Bogor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bu. Selamat bertugas, Bu Desi. Terima kasih, Mas Arif. Baik, pemirsa, kita tinggalkan informasi dari Kabupaten Bogor. Segera kami akan mengajak Anda karena kabarnya pun juga hari ini PSSI akan menyampaikan secara resmi begitu ya, memperkenalkan juga kepada publik. Mungkin di situ bisa diketahui itu nanti itu latar belakang, Kluivert dipilih, terus gajinya berapa? Gaji enggak ya? Target ke depan kira-kira apa? Selain mungkin lolos Piala Dunia, kira-kira kan juga harus membangun timnas ya untuk timnas ke depan lebih maju begitu. Lebih optimis Putri pagi ini luar biasa ya. Sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali. Tetaplah bersama kami.
Kedatangan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, disambut antusias publik dan para pendukung Timnas Indonesia serta awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Begitu menginjakan kaki di tanah air, Kluivert memiliki tugas dan tanggung jawab berat membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Patrick Kluivert akan memulai tugas memimpin Timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang Australia pada 20 Maret mendatang dan dilanjutkan dengan menjamu Bahrain 5 hari berselang. Kepelatihan baru Patrick Kluivert diperkirakan akan kesulitan menggelar laga uji coba untuk mengukur kemampuan pemain. Karena para punggawa Timnas Indonesia kemungkinan baru berkumpul melakukan pemusatan latihan kurang dari seminggu sebelum hari pertandingan. Dengan waktu yang terbatas, Patrick Kluivert memiliki tantangan untuk bisa menerapkan strategi dan membangun chemistry serta menyusun kekuatan Timnas Indonesia. Oke pemirsa, semangat, harus kita semangat menyambut pelatih baru dari Timnas kita yaitu Patrick Kluivert, dan informasinya juga nanti akan membawa 2 asisten dari Belanda dan juga lokal. Alhamdulillahnya kan salah satu asistennya masih agak fluent lah bahasa Indonesia. Ada kan darah gitu Indonesia ya. Dan Jadi permasalahan komunikasi harusnya bisa selesai ya. It's over. Nah tapi kita juga penasaran nih kira-kira nih di balik hujatan para STI-in ya, atau STI gitu ya, pendukung STY. Ini kira-kira apa nih racikan yang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert dan juga timnya nanti untuk bisa membawa Indonesia. Tapi pastinya kita harus optimis ya untuk mendukung timnas kita nanti ke depan. Nah untuk membahas itu, Rivi dan juga pemirsa, kita sudah hadir 2 narasumber kita, ya ini ada Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang. Pagi Bang, sehat Bang? Sehat Ari. Alhamdulillah. Wajahnya bersinar Abang pagi ini. Glowing ya. Glowing. Perawatan di mana Bang? Di sini, make up tadi. Perawatan instan, oke. Kemudian juga ada Coach Sudirman, pelatih sepak bola. Coach, selamat pagi. Mantan pemain timnas juga. Oh ya, selamat pagi Coach. Oke, nanti kita juga akan tersambung dengan Coach Sudirman. Oke, kita langsung saja ya mungkin buka dengan... Saya ke Bang Gita terlebih dahulu kalau gitu. Bang Gita, kalau di media ini kayaknya berimbang ya Bang ya. Dalam artian kalau kita mendengarkan statement dari Kluivert gitu, ada rasa optimis dan bisa bekerja sama dengan para pemain timnas juga. Termasuk di dalamnya kan ada diaspora juga, kan begitu. Tapi tidak sedikit juga yang mengomentari agak sedikit pesimistis, katanya kan begitu. Ya kan? Kalau Bang Gita sendiri Bang, ini alhamdulillah kan sudah di tanah air beliau ini Bang. Iya, betul. Nah, jadi Abang lihatnya gimana Bang? Racikan Kluivert bisa nggak sih? Kalau didukung harus dukung, artinya kita harus move on ya. Artinya dengan keinginan bahwa kenapa sih Sintayong harus berakhir, kenapa harus ada pelatih baru dengan waktu yang sangat mepet seperti ini. Mungkin keraguan-raguan orang adalah karena Kluivert ini kan lihat aja video-videonya, kan dikenal sebagai mantan pemain Ajax, juara Liga Champions bersama Ajax, pelatih kedua Indonesia yang pernah merasakan gelar Liga Champions sebagai pemain. Nggak ada sama sekali narasi yang menyebut dia pernah melatih di mana dengan sukses, karena untuk di asisten pelatih. Ya, asisten pelatih dan CV-nya sebagai pelatih juga bersama Curaçao minim. Terakhir dia kan hanya 1 kali menang, 2 kali imbang dan 3 kali kalah, dan kalahnya itu 2 diantaranya dari Bahrain dan Australia. Itu yang membuat orang kan jadi ragu-ragu. Saya baca pagi ini ada komentar lucu loh. Loh, waktu Sintayong aja nahannya imbang loh, Bahrain gitu. Lah ini 0-4 gitu. Dan Curaçao itu kan sendiri dikalahkan oleh Sintayong 2 kali waktu main di sini kan. 2-1, 3-2. Jadi ya itu tadi yang membuat orang ragu apakah Kluivert bisa lebih lanjut. Karena kita lihat aja pelatih-pelatih Belanda yang angkatannya Kluivert sendiri. Contohnya Frank de Boer lah misalnya. Frank de Boer sendiri kan pernah membawa Ajax jadi juara. Tapi waktu memegang klub besar seperti Inter Milan kan dia berantakan. Hanya 85 hari. Bersama Crystal Palace dia menang 1 kali, 5 kali kalah cuman berapa hari? Cuman 40 hari dia sudah berakhir. Artinya pendek sekali dia dianggap tidak mumpuni oleh manajemen. Jadi secara nggak langsung Anda mau bilang kayak gini, mantan pemain hebat belum tentu bisa jadi pelatih hebat. Betul. Karena kalau kita lihat Sintayong, siapa yang kenal Sintayong dulu kan? Iya. Tapi kan oke lah, mungkin CV-nya sebagai pelatih masih apapun minim. Itulah gitu. Ya. Apakah mungkin memang sosok Patrick Kluivert ini dihadirkan untuk lebih ke sosok figur sebagai pemain hebat agar disegani begitu sama pemain timnas. Dan kemudian nanti secara taktikal akan diambil alih oleh asistennya atau bagaimana? Alex Pastor jadi lebih ke sosok sih sebenarnya. Ya, benar, sebenarnya sih nggak salah juga pemilihannya. Kenapa? Karena mungkin dia yang ada, dia yang available. Kemudian kalau kita lihat keseluruhannya adalah dia kan
kenal para pemain-pemain ini. Bahkan pemain-pemain ini waktu kecilnya, waktu belum menjadi pemain bola kan pasti panutannya adalah Patrick Kluivert pada saat Patrick Kluivert masih bermain. Ini yang saya pikir juga dianggap bahwa dia akan bisa menjembatani para pemain-pemain ini, komunikasi akan berjalan lancar. Yang jelas bahwa dia tidak hanya taktikal tapi bercanda juga bisa dengan mereka dalam bahasa Belanda. Bonding lah ya. Dan dalam bahasa Inggris dengan para pemain kita. Karena para pemain kita kan juga banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Kemudian ada Dani Lanzat yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya pikir komunikasi akan kelar. Tapi kan taktikal yang Federasi Curaçao sendiri kan juga bilang. Secara recruiting orang ini hebat. Banyak pemain-pemain Belanda yang ingin bermain untuk Curaçao gara-gara ada dia. Tapi pada saat mentok di lapangan taktikal itu kan kadang-kadang kita menit ke-35 harus ganti taktik. Kenapa? Karena lawan kita sudah mengetahui sepertinya kebaca. Contohnya Sintayong waktu melawan Vietnam di GBK. Babak pertama berantakan, babak kedua dia ganti 3 pemain, kan kita langsung bermain dengan lebih bagus dan menang. Ini perubahan taktik seperti ini yang saya pikir juga belum dimiliki oleh Kluivert sejauh ini. Nah, tegas ya berarti ya, belum dimiliki kalau dari pengamatan Abang. Tapi gitu. bisa nanti dimiliki. Nah, kembali lagi nih, kalau dia belum memiliki juga, dan juga, ini koreksi kalau saya salah gitu ya Bang ya, ini kan seorang striker handal ya. Betul. Nah tapi kan dia kan nanti ini kan bukan hanya untuk memperjuangkan menembus gawang pertahanan lawan. Tapi dia harus mikir juga tengahnya bagaimana, belakangnya bagaimana. Sedangkan kayak dalam sejarah dunia sepak bola, seorang pelatih striker kan minim juga ya. Iya. Gimana Bang? Jarang pelatih striker. Zidane kalau dibilang sukses, dia sukses bersama Real Madrid, dia bukanlah seorang striker ya, dia gelandang. Kemudian Pep Guardiola lebih ke belakang lagi, gelandang bertahan. Mourinho bahkan tidak punya sejarah bermain bola. Sir Alex Ferguson sayap tapi dia bukan striker murni juga. Jadi memang jadi pemain tidak otomatis dia jadi pelatih yang baik. Tapi kan ada Alex Pasur, ada Dani Lanzat. Walaupun Alex Pasur sendiri kan kalau lihat CV-nya adalah 3 kali membawa tim dari Eerste Divisi ke Eredivisie, dari Divisi 2 ke Divisi 1. Cuman persoalannya adalah lawan-lawan kita ini kan semuanya di kelasnya Eredivisie ya. Belanda, Australia, Bahrain, kemudian Jepang, Cina juga kan kelasnya kelas Divisi 1. Dan Alex Pasur sendiri belum pernah punya CV yang bagus pada saat timnya sudah ada di Divisi 1. Artinya dia selalu ada di papan-papan bawah juga. Tim yang dia bawa ke Divisi 1 itu pada saat sudah ada di Divisi 1. Itu aja saya pikir yang jadi pertanyaan. Tapi balik-balik lagi, pertanyaan itu kan harus dihapus dengan kinerja yang baik dari Kluivert dan lawan-lawannya. Karena kalau mengacu ke saya sendiri waktu Sintayong baru datang, saya juga ragu sama dia. Kita habis 5 kali kalah berturut-turut dipegang oleh Simon McManamy, apakah bisa mengangkat? Pertandingan pertama lawan Afghanistan, friendly kita kalah 2-3. Lawan Afghanistan loh kita kalah 2-3. Tapi kan terus dia membaik, dia menahan imbang Thailand, kemudian dia butuh proses lah ya. Butuh proses. Dan ini kan prosesnya kan Sintayong diberi waktu dan diberi pasukan untuk berproses kan. Ini kan pasukannya ada untuk berproses. Pasti akan ada nanti naturalisasi baru. Tapi ini waktunya aja udah ada yang mau masuk lagi. Ada Jairo Renovaldo yang katanya oleh Romelu sudah hampir pasti tinggal disumpah ya. Tapi kan waktu itu kan di sepak bola itu kan waktu pendek sekali ya. Kalau udah 2 bulan itu kecuali klub 2 bulan tapi lawan 2 Bang. 2 bulan lawan 2 dan waktu mepetnya ada 4-5 hari nanti kan menuju persiapan. Itu aja yang bikin saya ragu. Tapi ragu itu akan dihapuskan kalau kinerja mereka bagus. Kalau kinerja bagus, kira-kira butuh berapa lama lah? Apakah 1 pertandingan cukup buat melihat kinerjanya bagus? Repotnya adalah pertandingan pertama lawan Australia. Australia itu di bawah ya. Makanya saya kalau ditanya apakah lolos, saya sejak awal dipegang Sintayong pun tidak yakin akan lolos langsung. Jadi runner up. Lolos menuju putaran 4 ya saya yakin waktu itu. Australia itu apa? Total football kah atau main cepat? Kalau sekarang kan Australia juga agak menurun juga ya. Pemain-pemain mereka yang ada di Eropa pun bukan kayak dulu lagi yang main di kasta teratas sepak bola Eropa. Mainnya di Bundesliga 2, mainnya di Liga Denmark juga hampir samalah dengan pemain-pemain kita. Bahkan kita memiliki Jay Itzes yang main di Australia. Kemudian kan kalau nggak salah nih ada berita-berita beberapa minggu yang lalu Hari Sutar dan center back satunya dari Australia itu inti mereka tidak akan bisa bermain sampai bulan April. Jadi ya itu keuntungan kita kalau 2 center back itu. Bukannya sama juga kita Orat Mangun pun ya, Orat Mangun tidak, tapi kan ada Ole kan nanti yang bisa dimainkan. Dan kalau yang saya takutkan adalah melawan Australia di GBK kita kan dikurung oleh Australia.
Kecuali 5 menit pertama kita oke, tapi kemudian kita dikurung dengan makanya waktu dikatakan bahwa Coach Sintayong bertahan banget, bukan bertahan, dipaksa bertahan oleh Australia. Karena mayoritas diaspora kita emang rata-rata iya, jagonya bertahan kan. bertahan, ya? Emang dibentuk oleh Sintayong untuk itu bertahan. memang dibentuk untuk bertahan memang mereka jagonya bertahan. Emang mereka semuanya kemampuan bertahannya tinggi. Kevin Dix pernah cetak gol, tapi kan dia lebih bagus bertahan. Kemudian Jay Izzes apalagi, dia jagonya bertahan. Dan kita itu kan belum pernah dipegang Sintayong sekalipun belum pernah balance antara menyerang dan bertahan. Melawan Cina kita coba menyerang, kita malah kebobolan 2 gol. Jadi artinya Bang, dengan masuknya Kluivert ini ada sedikit harapan lah ya untuk mengubah permainan kita yang selama ini cenderung bertahan, jadi betul. nantinya akan lebih menyerang begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Alex Pastur kan kabar ya, kemudian CV-nya adalah orang yang bisa membuat balance antara bertahan dan menyerang, dan dengan masuknya Randall, dengan masuknya Ole Romeni, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Oke. Bang, kita jeda dulu ya Bang ya. Kita juga nanti akan menunggu sambungan dengan Coach Jenderal Sudirman. Enggak, ini benar. Jadi biasa dipanggil Coach Jenderal. Iya betul. Pernah juara SEA Games dia. Pernah juara SEA Games loh. Iya kan? Nah, tapi seperti apa nanti analisa dari Coach Mas sambil juga kita dengarkan suara masyarakat. Betul. Ya, usai Sesaat jeda. lagi pemirsa. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami ajak Anda, Bang Gita Swaldo masih bersama kita, tapi kita ajak juga nih pemirsa untuk mendengar suara dari masyarakat yang saat ini ramai sekali di arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Silakan, ada reporter kami Yulinda Tridewi. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Putri Widasari, dan juga pemirsa TV One. Betul sekali, saat ini saya akan ajak pemirsa untuk mengetahui tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait pelatih baru Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, yang memang semalam tadi ini sudah datang ke Indonesia. Sudah bersama saya ini Mas Ferdi dan Mas Naufal. Mas, selamat pagi. Pagi. Mas, oke, aku mau nanya satu-satu nih ya. Tanggapannya, Kluivert ini jadi pelatih Timnas baru, apa? Ya tentunya kaget sih, tiba-tiba ada berita STY berhentikan kemudian diganti dengan Patrick Kluivert yang kita semua jarang lah mendengar namanya gitu, tidak terlalu se-booming STY. Cuman tetap harapannya semoga siapapun pelatihnya yang menahkodai timnas bisa membawa timnas lebih baik lagi ke depannya. Mas Noval, ini kan Kluivert ya, cukup berpengalaman begitu. Kira-kira pengalamannya bisa nggak sih untuk menghadapi tantangan di sepak bola Indonesia? Ya, menurut saya ya, selama dia melatih ya di Eropa, harusnya sih bisa ya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, termasuk sepak bolanya. Apalagi kan pastinya kita juga jadi nambah kualitasnya gitu ya. Secara kan pelatih dari Belanda gitu kan, pasti pemainnya juga dibawa yang baru dari Belanda gitu sih, pasti Mbak. Target terdekat kan ini masuk Piala Dunia 2026. Positif nggak sih lolos? Positif lah. Wajib lah. Maju Indonesia. Maju timnas Indonesia. Ini kan sebelum masuk Piala Dunia 2026 ini akan melawan 4 negara begitu. Apa tadi? Australia, Bahrain, Cina, Jepang. Kira-kira siapa yang paling sulit sih, Mas? Wah. Ya, udah tau lah Raja Asia lah. Raja Asia, Jepang. Jepang cahaya Asia. Oke, untuk itu pesannya apa? Terakhir ya pesan. Oke, selain timnasnya harus lebih baik, harapannya sih semoga liganya juga makin maju. Ya tentunya harapannya kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Ini pasti lolos wajib nih dari PSSI kan target. Terus juga kedua bisa mengembangkan potensi pemain-pemain sepak bola di Indonesia termasuk yang lokalnya. Jadi yang lokal bisa belajar dari pemain naturalisasi yang dibawa, mungkin nanti yang dibawa sama Patrick Kluivert gitu sih. Jadi harapannya semoga ya timnas kita ini semakin maju, semakin terbang tinggi gitu ya. Jangan mau kalah sama tetangga, tetap jadi Raja Asia Tenggara. Siap, terima kasih Mas atas waktunya. Nah, pemirsa, begitulah keterangan ataupun harapan dari para masyarakat. Tentunya masyarakat sangat berharap untuk timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara Arif dan Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Yulinda Tridewi, terima kasih. Kayaknya ya ada catatan sih wajar lah ya kalau dari masyarakat. Namanya juga baru. Betul, ya kan? civil society mengatakan, ya kok kita lihat kan prestasi kan melatih, bener kata Bang Gita tadi gitu. Dalam artian kalau di kancah timnas ya mungkin belum, tapi asisten pelatih
udah adalah rekam jejaknya kan begitu. Tapi apapun itu, seorang Kluivert tentu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Nah, harus dibantu juga oleh timnya, termasuk juga asisten pelatihnya. Nah, pelatih timnas Indonesia ini pemirsa, Patrick Kluivert ini akan didampingi oleh 2 asisten pelatih yang sudah tidak diragukan lagi ya kemampuannya. Dan ini adalah profil singkat, Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Pelatih Patrick Kluivert akan mengemban tugas menjadi pelatih timnas Indonesia dengan didampingi 2 asistennya. Mereka yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Kemampuan kedua asisten pelatih tersebut tak perlu diragukan lagi. Alex Pastoor terkenal sebagai spesialis promosi karena keberhasilannya membawa sejumlah klub promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Pada tahun 2009, Alex Pastoor berhasil membawa Excelsior promosi di musim perdananya sebagai pelatih. Prestasi Alex Pastoor berlanjut saat membawa Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie usai menjadi juara Eredivisie Divisi di musim 2015-2016. Terakhir, Alex Pastoor juga membawa Almere City promosi ke Eredivisie untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah di penghujung musim 2023-2024. Sementara itu, asisten Denny Lanzat juga memiliki kemampuan yang komplit. Denny Lanzat merupakan jebolan dari Magister Kepelatihan Johan Cruyff Institute. Lanzat juga telah mengantongi lisensi AIUFA. Pelatih berusia 48 tahun tersebut telah memiliki pengalaman menjadi asisten pelatih di berbagai klub, mulai dari AS Alkmaar, Feyenoord, Al Ittihad, hingga Ferencvaros. Pengalamannya sebagai gelandang timnas Belanda membuat Lanzat memiliki pengalaman yang luas tentang taktik, strategi, dan pengelolaan pemain. Apalagi Lanzat memiliki kelebihan mampu berbahasa Indonesia karena memiliki darah keturunan Maluku. Baik, kita lanjutkan pemirsa dialog kita dengan Bang Gita. Bang Gita, ini kalau kita lihat nih ada 2 nih asistennya, yaitu Alex Pastoor. Pastoor ya, bukan Pasteur ya. Kalau Pasteur lurus dikit naik Pasopati nanti. Kemudian juga ada Denny Lanzat. Nah, kalau kita lihat nih 3 orang ini dalam satu tim, kira-kira nanti porsinya seperti apa nih dalam melatih timnas kita? Apakah nanti secara taktikal nanti siapa, bagian siapa gitu. Kemudian mental mungkin juga perlu dilatih ya. Betul. Dan ini mungkin jarang yang terjadi bahwa pelatih kepala secara kualitas CV-nya di bawahnya 2 asistennya. Kita harus akui itu ya. Ya, kita harus mau tidak mau harus akui itu. Artinya Kluivert butuh jam terbang lagi untuk dia bisa sampai ke levelnya 2 asistennya ini. Tapi itu gak masalah, kerja sama tim yang sangat diperlukan di sini. Kalau yang orang bilang bahwa kenapa direkrut Kluivert adalah untuk menarik para diaspora itu datang ke kita. Gitu loh. Yang tadinya tidak mau jadi mau, bisa dimengerti. Tapi kan ada Alex Pastoor, ada Pastoor ya, bukan Pasteur. Bukan Pasteur. Ya. Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat. Alex Pastoor sendiri kan seperti saya bilang tadi bahwa dia punya reputasi untuk mengangkat tim dari bawah ke atas itu tadi. Nah, di atasnya itu yang dia belum punya jam terbangnya, CV terbang yang cukup baik. Artinya bersama Almer dia juga kemudian sudah keluar dan langsung menjadi asisten. Tidak menangani Almer pada saat Almer sekarang sudah ada di Eredivisie. Kemudian membawa Sparta Rotterdam jadi juara dari Eredivisie ke Eredivisie, tapi dia juga tidak bisa membawa Sparta Rotterdam pada saat di Eredivisie demikian baiknya untuk bersaing ke papan atas. Itu aja mungkin permasalahan. Sedangkan lawan-lawan kita itu tadi kan semuanya level-levelnya di atas jadinya seperti Australia. Ya lupakan Arab karena kita udah ambil 4 poin dari Arab. Tapi kan masih ada Bahrain, masih ada Cina, masih ada Australia, masih ada Jepang. Walaupun saya sendiri berpikir bahwa Jepang juga tidak akan terlalu mengganggu karena mereka udah lolos nantinya. Biasanya mereka kan pakai lapis kedua atau lapis ketiga. Dia udah simpen tiket baik-baik aja. Betul. Dan Maret nanti kan tanggal 20 Maret kalau mereka menang lawan Bahrain udah pasti mereka lolos. Jadi itu mungkin akan mengurangi ancaman terhadap kita. Bang Gita, kalau tadi di awal Abang mengatakan seorang Kluivert pun juga kayaknya masih di bawah asisten pelatihnya. Iya, betul. Nah, ini kalau orang Indonesia kan baperan ya, Bang ya. Jadi kalau orang Indonesia baperan. Khawatirnya dengan statement itu, Bang, mikir gini. Bagaimana dia akan memimpin kalau bawahannya mikir, alah siapa kamu masih senioran saya gitu loh. Ini kalau kita tarik ke Indonesia loh, Bang ya. Iya. Tapi enggak juga ya. Kan mereka profesional banget. Ya, mereka profesional sebenarnya. Kalau yang namanya dia kan dibawa oleh Kluivert. Artinya kalau secara profesional mereka tidak akan menikam
Kluivert dari belakang. Saya yakin itu bahwa secara keprofesionalan mereka akan manut kepada Kluivert karena Kluivert yang nunjuk. Karena Kluivert yang nunjuk bahwa mereka akan terbawa ke sini karena Kluivert ya mereka pasti akan bekerja untuk Kluivert gitu. Kemungkinan juga asisten pelatih lokal kita seperti Nova Arianto, Aji Santoso. Ini gimana kira-kira kansnya? Kan ada 2 katanya yang Pak Erik ingin ada di tim ini ya. Kalau mengacu kepada artinya itu syarat mutlak ya, harus masuk mutlak. ya. Kalau mengacu kepada Sintayong harusnya Nova Arianto. Tapi kan kita akan bermain tanggal 20 Maret dan 25 Maret. Sedangkan Nova Arianto harus mempersiapkan tim Under 17 untuk Piala Asia Under 17 di tanggal 3 sampai 20 April. Udah mepet tuh waktunya. Nova Arianto sih bisa bekerja di 2 tempat itu. Waktu Sintayong kan dia gitu. Tapi apakah Patrick Kluivert yang Alex Pastoor dan juga Daniel Lanzat mau gitu loh. Karena mereka kan orang Eropa ya, mereka kan profesional. Orang Eropa kan gini, kalau satu job ya udah satu job itu aja. Jangan in out lah. Ya gitu mereka nggak mau kan ada orang lain yang dianggap oleh mereka kok ini ada side jobnya ke kita gitu, mana yang utama gitu. Itu yang saya takutkan. Dan kalaupun kejadiannya kayak gitu saya mengerti keinginan dari Patrick Kluivert dan yang lain-lainnya bahwa memang Nova Arianto tidak harus ada di sini karena dia harus konsentrasi ke tempat lain. Nanti mungkin setelah 20 April ya dia bisa bergabung untuk bulan Juni nanti. Oke. Nah ini kan termasuk PR besar lah ya buat Kluivert ya. Dia belum datang aja sebenarnya kasihan ya udah di ada tagar Kluivert out gitu kan. Nah sekarang masuk. Main aja belum udah main suruh out. Udah suruh keluar. Nah, tapi kita biasa ya kayak gitu ya. Itulah Indonesia. Buat Indonesia biasa. Kluivertnya nggak tahu kita ya di belakang mungkin dia agak shock gitu kan. Wah komen-komennya begini banget gitu kan. Nah tapi kita juga pastinya ragu wajar gitu. Tapi kan kita juga menantikan ya racikan apa. Kalau menurut Bang Gita sendiri kira-kira fokus utama yang perlu dibangun oleh Kluivert dan juga asistennya ini apa untuk timnas kita? Disimpan analisanya kita jeda dulu Bang, gimana Bang? Kami kembali ya, saat lagi tetaplah bersama kami. Simpan dulu Bang. Ya Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut, Bang Gita. Ya. Kira-kira nih untuk menjawab tantangan netizen lah soal keberhasilan membawa timnas kita ke Piala Dunia 2026. Apa yang kira-kira menurut Bang Gita fokus utama yang perlu dibangun nih, yang pertama kali dibangun untuk dari Kluivert ke timnas? Tim ini kan udah jadi sebenarnya ya. Ini beda dengan pada saat Sintayong baru menangani tim kita. Tim kita belum lagi hancur-hancurnya. Dia membentuk tim, kita dibikin terus kaget. Masuk satu persatu diaspora. Terus kan sebelum diaspora datang udah cutting generation dia kan pemain-pemain muda yang ini kenapa sih pakai pemain muda tapi ternyata membuahkan hasil. Kalau ini kan udah jadi tinggal memolesnya dengan lebih bagus. Kita melawan Australia di GBK walaupun kita dikepung kita bisa tahan imbang. Australia juga ini untungnya di grup ini kan semuanya kecuali Jepang nggak superior banget gitu loh. Australia iya. Australia juga yang biasanya ngikutin Jepang gitu loh dengan beberapa kemenangan ini kan praktis baru mencatatkan 2 kali kemenangan ya untuk sebuah tim yang 6 kali main. Artinya ada sesuatu juga dengan skuad mereka. Iya, mereka lagi membentuk juga skuadnya. Kan setelah lawan kita juga Graham Arnold kan dipecat juga kan pelatihnya. Dipecat. Nah, kemudian Arab Saudi juga Mancini hilang. Yang menggantikannya juga kalah sama kita. Jadi hal-hal seperti itu. Mungkin yang bahaya malah Bahrain yang sekarang baru juara Piala Teluk. Terus China yang dengan. Tapi jadi nggak Bahrain berani main di sini Bang? Jadi katanya. Jadi ya Bang. Jadi. Apalagi baru juara Piala Teluk. China dengan 4 tambahan naturalisasinya sekarang kan. China ya? Ya dengan 4 orang dari Brazil ya kalau nggak salah. Jadi ya kekuatannya yang belum tentu bisa kita tebak jadinya pada saat mereka tarik tandang ke sana. Intinya adalah Kluivert dan kawan-kawan ini harus memoles tim ini berdasarkan apa yang sudah ada. Dan sudah ada itu kan mungkin juga dengan taktik yang sudah ada yang sudah diterapkan sebelumnya. Cuman kan kita bicara Belanda. Belanda itu kan baku dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kenal dengan 2 pola itu. Artinya kan Sintayong memakai 3 center back. Nah, kita kan banyaknya diaspora tuh di center back, di area center back itu. Kalau kita ganti taktik, jadi seperti sia-sia nih ada center back yang banyak ini. Ada Jay Izes, ada Jordi Amat, bahkan ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, Nathan Choaon juga bisa menjadi center back gitu. Calvin Verdong bahkan berapa kali dicoba center back. Jadi artinya kekuatannya memang benar-benar harus di belakang. Pertahanan banget gitu ya. Dan sepanjang 6 pertandingan yang sudah kita mainkan kan secara ball position kita kalah di 5 pertandingan. Iya Bang. Lawan Jepang, lawan 2 kali lawan Arab Saudi kita kalah ya. Gitu ya. Lawan Bahrain juga kita kalah ball possession, tapi ada hasilnya. Lawan China malah kita menang ball possession, jauh beda, tapi kita kalah. Nah itu tadi ya. Ya balance-nya benar-benar harus diingat oleh mereka. Nah bagaimana Kluivert akan memaksimalkan ball position yang kita dalam beberapa catatan
rivalitas pertandingan kita ini ya stagnan. Iya betul. Ya dia harus memolesnya untuk lebih pragmatis artinya ya. Oke, ball position nggak kalah nggak apa-apa, tapi counter attack kita harus seperti counter attack kita pada saat kita mengalah. Punya. Waktu lawan Arab Saudi kan terbukti counter attack kita bagus. Artinya kita di lapangan itu kan pada saat kita kehilangan bola kita harus rebut kembali. Second ball itu namanya kan. Second ball kita kan bagus. Kita hilang bola, kita rebut kembali, kita bertahan dengan baik, kita counter attack dengan baik. 2 gol Marcelino itu kan datangnya dari counter attack. Itu yang benar-benar harus dipraktekkan oleh Alex Pastoor, Daniel Lanzat maupun Peter Kluivert. Ya, artinya kan kalau Batman Robin itu Putri itu kan dynamic duo. Nah, kalau ini dynamic trio gitu lah ya mungkin ya. Mereka harus kerjasama. Harus kerjasama gitu. Nah, Bang, stigma, saya side back nggak apa-apa ya Bang ya, meskipun kita move on lah. Stigma STY di beberapa kali pertandingan yang menjadi sorotan atau kebanggaan tanah air begitu ya, selalu dicap STY ini tukang coba-coba gitu loh. Ya, betul. Padahal sebetulnya kalau di medan perperangan sudah tidak ada lagi coba-coba Bang. Iya betul. Apakah Kluivert akan bernasib sama stigma tersebut terhadap dirinya? Saya juga nggak akan terlalu berani dia coba-coba ya. Waktu pegang Curaçao sendiri dia nggak coba-coba, tapi memang kualitasnya Curaçao pada saat itu juga nggak terlalu baik mungkin. Perekrutannya dia kan nggak punya banyak waktu, dan Curaçao sendiri belum menjadi tim yang baik pada saat itu kalau nggak salah. Tapi peringkat FIFA di bawah Kluivert. Waktu sudah Kluivert. Sesudah Kluivert. Waktu Kluivert dia peringkatnya masih 150-an. Sesudah Kluivert kan dia mulai 50 sekian atau 60 sekian gitu ya. Iya, sekarang kan udah 91-an kalau salah. Jadi mereka membaik setelah itu pun di tangan kita mereka kalahkan 2 kali pertandingan di sini. Jadi nggak patokan juga mungkin ke ranking FIFA. Tapi yang jelas bahwa Kluivert dan kawan-kawan itu harus membentuk tim berdasarkan tim yang ada sekarang, yaitu kuat di belakang dan juga kuat di tengah. Kita punya Tom Haay, kita punya Nathan Chow, kita punya Ivar Jenner, itu artinya mungkin kendalanya adalah di kondisi fisiknya Tom Haay yang praktis hanya bisa bermain 60 menit ya. Makanya kalau Sintayong memakai, kenapa sih nggak dimainin dari awal ya? Karena dia berpikir bahwa nanti lebih bagus untuk menggebrak. Kan Tom Haay waktu masuk babak kedua melawan China permainan kita berubah kan. Kita menguasai jalannya pertandingan walaupun kendala kita tetap di lini depan. Oke. Baik, nah materi pemain udah bagus, kemudian tim pelatih dan lain-lain sudah datang begitu. Kira-kira Bang peluangnya bagaimana Bang? Ini pertandingan terdekat kita nih lawan Australia, kalau dari Bang Gita? Di tangan Sintayong aja saya nggak yakin bahwa kita akan langsung lolos loh waktu itu. Oke. 4 pertandingan sisa itu saya berpikir bahwa kita akan 2 kali menang lawan Bahrain, lawan Cina, kemudian 2 kali kalah away melawan Australia dan melawan Jepang. Dapat tambahan 6 poin jadi 12 poin. Itu cukup untuk masuk ke putaran keempat sebagai salah satu urutan ketiga atau keempat. Tapi di tangan ini dengan baru, ya saya berpikir bahwa tetap away-nya akan sangat sulit kita. Usahakan tidak kalah dengan telak. Untungnya kita bertanding terakhir melawan Jepang yang udah lolos, siapa tahu bisa dapat poin di sana. Kemudian 1 di antara melawan China dan Bahrain mungkin kita bisa menangkan. Jadi antara 4 dan 5 poin mungkin ya kita bisa dapatkan kalau dilatih dengan baik oleh Peter Kluivert. Itu realistis Bang? Realistis dari hitungan Anda gitu misalnya. Dari perhitungan Anda, dari kalkulasi Anda gitu. 4 dan 5 poin itu kan artinya kita dapat 10 sampai 11 poin. Ya. Artinya kita bisa dong berhenti masih di posisi bisa 2, sedikit. gitu. Tapi kan 10-11 poin itu riskan, bisa masuk ke 5, bisa masuk ke 4 gitu. Tapi harapan masih ada ya. Harapan selalu ada. Harapan selalu ada. Harapannya kapan lagi sih kita ngocek tabungan kita buat nonton Piala Dunia kalau nggak sekarang. Harapan pasti ada. Di Es Parman harapan kita ada. Karena gini, di Pondok Pinang harapan ibu juga ada. Karena federasi beberapa hari yang lalu kan ada harapan itu. Lewat jubirnya kan bilang bahwa kita kan sebenarnya targetnya ke 2030. Tapi sekarang udah nanggung kan, maksudnya 2030 kan kita harus mulai dari putaran pertama lagi, putaran kedua lagi. Belum tentu kita juga akan lolos dengan mudah ke putaran ketiga. Contohnya Thailand yang sepak bolanya aja udah mumpuni. Terakhir kali lolos ke putaran ketiga itu kan tahun 2018. 2022 nggak lolos, 2026 ini nggak lolos. Vietnam tahun lalu, sekarang nggak lolos juga. Jadi memang sulit lolos masuk ke putaran ketiga untuk negara-negara ASEAN. Jadi kalau udah lolos ke putaran ketiga, tinggal selangkah lagi menuju Piala Dunia, kenapa nggak dicoba sekarang gitu loh. Oke, Bang, ini semangatnya sih luar biasa. Kita harapan kita, kalkulasi kita, apapun itu ya, doa kita juga. Kita dukung timnas. Kita dukung timnas yang jelas. Harus timnas dan juga apapun yang juga sudah dilakukan oleh PSSI, ya kita berikan kesempatan. Nah, kan begitu kan Bang ya? Kita untuk membuktikan. Yang sulit itu kan mengambil hati supporter. Itu yang berhasil dilakukan oleh Sintayong.
Itu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Ya kalau dulu STY sempat dihujat kemudian pada akhirnya cinta ya, tidak menutup kemungkinan ya. Iya, Kluivert ini mungkin di awal agak sulit, tapi nanti lama-lama kalau hasilnya memuaskan, mungkin masyarakat Indonesia cinta lah sama Kluivert. Indonesia itu terkenal dengan benci tapi cinta loh. Akan sayang belakangan nanti. Sayangnya belakangan. Bang Gita Suwondo, terima kasih Bang. Sama-sama. Waktunya di akhir pekan ini Bang kita sibukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Dan juga sayang sekali ya kita gagal nih berbincang dengan Coach Sudirman. Jenderal Sudirman. Ya, semoga sehat dan kita nanti tunggu waktunya available-nya Coach Sudirman ngobrol sama kita ya. Oke. Dan akhir kata pemirsa, saya Arif Fadil dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.